de Haaland, Mbappé, Salah, Lewandowski. ¿Cuál te gusta a ti? Para mí, si yo pudiera, si yo fuera el Barça ahora mismo, yo iba por Mbappé. Es el mejor que hay, para mí, por el estilo de juego de Barça, por todo. Para mí no hay otro igual que él. En ese momento ahora, en el fútbol no hay mejor jugador que él ahora mismo. Parece que puede estar cerca de un club blanco. Bueno, lo que es blanco ayer puede ser azul mañana. Se ha hecho un poquito de gana, puede ser blaugrana, prima y todo. Y si no puede ser Mbappé, ¿te gusta Haaland a ti? A mí me gustan los jugadores buenos, ¿no? Los jugadores buenos siempre te aportan muchísimas cosas más, ¿no? Pero tú me has dado a elegir, yo elijo lo que a mí me gusta, ¿sabes? El que más te gusta. Yo creo que para el perfil de Barça, ¿sabes? Yo creo que encajaría más, pero bueno. Kaygat ulang coba. Ya teman-teman, beberapa jam yang lalu interview eksklusif dilakukan Dani Alves, back FC Barcelona. Ada dua interview yang dikeluarkan oleh media Spanyol. Yang pertama Diario Sport, yang kedua Mundo Deportivo secara bersamaan. Tapi poin-poin yang disampaikan oleh dua interview eksklusif yang dilakukan oleh Dani Alves bersama Mundo Deportivo dan Diario Sport kurang lebih sama. Ada salah satu hal yang menarik menjadi headline apa yang disampaikan oleh Dani Alves di interview eksklusif. Jadi aku elaborasikan aja ya, aku gabungkan beberapa poin penting dari interview eksklusif dua media tersebut. Apa poin penting yang disampaikan oleh Dani Alves? Ternyata Dani Alves lebih memilih Mbappé daripada Haaland kalau misalnya direkrut oleh FC Barcelona. Oke, nanti itu kita bahas. Jadi sebelum kita masuk ke beberapa poin terkait tentang Barca dan salah satunya nanti poin tentang Pep dan Jurgen Klopp, duel teman-teman, Man City menghadapi Liverpool. Jadi tanggal 17 April teman-teman, kurang lebih kalau tidak ada perubahan akan terjadi pertandingan Indonesia All Star menghadapi Barcelona U20. Oleh karena itu kebetulan ada kesempatan, aku dapat kesempatan untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Indonesia All Star menghadapi Barcelona U20 di Jakarta International Stadium. Nah, menurut kalian apakah aku sebaiknya datang atau tidak? Coba kalian komen di bawah. Ini bukan Barcelona utama ya, Barcelona U20. Coba kalian komen gimana menurut kalian, lebih baik datang atau gimana. Oke, kita masuk dulu poin tentang Liverpool menghadapi Man City ya. Hari Minggu teman-teman, pertemuan antara Guardiola dan Jurgen Klopp. Jadi kedua pelatih ini sudah memberikan pujian-pujian mereka terhadap masing-masing. Guardiola ke Klopp mengatakan bahwa Klopp termasuk pelatih yang memberikan warna baik untuk sepak bola, dan Jurgen Klopp juga memberikan apresiasi pujian terhadap Guardiola sebagai pelatih yang baik. Inti dari yang ingin aku bahas di sini bahwa pandit-pandit di luar Indonesia telah mengkotak-kotakkan dua pelatih ini. Jadi Pep Guardiola sebagai pelatih yang ball possession, kubu-kubunya ada Arteta, Xavi, dan lain sebagainya. Kemudian Klopp dengan gegenpressingnya, kubu-kubunya ada Nagelsmann, Erik ten Hag, kemudian beberapa pelatih lainnya, Rob Rangnick, dan lain sebagainya. Artinya di sini sebagai bahan pembuktian. Bukan berarti Guardiola tidak pandai melakukan counter pressing. Bahwa Guardiola beberapa momentum dia melakukan counter press juga, penerapan permainannya pun demikian. Tentang Liverpool, bukan berarti ketika Liverpool counter pressing terus treatment permainan mereka, tidak. Pun dari data kita lihat Liverpool menjadi penguasa sebagai tim yang memiliki penguasaan bola nomor 2 di bawah City ya di IPL. Jadi artinya kedua tim ini ataupun kedua pelatih ini memiliki ide dan cara tergantung lawan yang akan dihadapi. Namun turning point-nya disinilah kita akan melihat siapa yang akan memenangkan duel ini, ball possession secara garis besar ya, ataukah counter press. Karena kenapa teman-teman? Karena banyak sekali pendukung-pendukung dari sepak bola, khususnya tim yang fans-fans dukung yang dimana timnya tersebut orientasinya ball possession
acap kali kalah dengan tim-tim yang parkir bus. Jadi banyak sekali tuh argumentasi yang mengatakan ball possession diubah aja lah menjadi tim yang counter attack, counter press dan lain sebagainya. Di sini ajang pembuktian dan ajang pembuktian juga nih. Bagaimana akhir dari perebutan juara Liga Inggris? Cukup menarik ya teman-teman ya. Terkhusus kalau teman-teman saksikan pertandingan terakhir lah ya Pep Guardiola ketika menghadapi Atletico Madrid. Di situ kita belajar banget bagaimana teori positional play, permainan posisi dilakukan oleh Pep Guardiola di pertandingan tersebut. Coba tonton replay pertandingan tersebut. Pergerakan-pergerakan dinamis dilakukan oleh pemain-pemain dari Man City. Positional play ini dalam makna bagaimana pemain-pemain City itu bisa memanfaatkan ruang yang ada. Jadi pemain-pemainnya nggak saklek di satu posisi, tapi dinamis sekali. Dan itu tentunya sangat menambah ilmu kita ketika kita menonton City bersama Pep. Dan ini terus-terusan aku sampaikan ya, bahwa ketika kita menonton Pep ini ada sesuatu warna yang bisa kita ambil karena dia juga mengatakan dirinya Pep ya, mengatakan dirinya itu overthinking. Jadi selalu berpikir. Jadi ada warna setiap momentum, setiap match, kadang-kadang sesuatu yang baru dilakukan oleh Pep, eksperimen ya. Oke. Gimana menurut kalian pertandingan itu? Aku nggak mau prediksi teman-teman. Secara dasarnya dulu ya aku sampaikan. Gimana menurut kalian pertandingan Man City sama Liverpool? Coba komen di bawah kalian tim yang mana. Oke, kita pindah ke pembahasan Dani Alves. Jadi Dani Alves teman-teman di dua media yang aku sampaikan di awal tadi, Mundo Deportivo, Diario Sport, dia menyampaikan tentang FC Barcelona. Idenya, gagasannya, jika kalau misalnya Dani Alves menjadi direktur olahraga FC Barcelona saat ini. Jadi kenapa Dani Alves melontarkan jawaban lebih memilih Mbappe akibat host pembawa acara dari salah satu media tersebut menanyakan jikalau Dani Alves menjadi direktur olahraga FC Barcelona, plannya, ide visinya bagaimana untuk FC Barcelona. Terlontarlah jawaban dari Dani Alves yang mengatakan dia lebih memilih Mbappe daripada Haaland. Jadi kita baca ya teman-teman ya. Di sini ditanya oleh wartawan, dengan semua nama yang telah kita bicarakan ini, Salah, Lewandowski, Mbappe, Haaland, apakah perlu menghabiskan 1 juta untuk Haaland atau Mbappe? Maksudnya ini 1 juta uang yang berlebih ya teman-teman, berjuta-jutaan. Apakah Barca benar-benar membutuhkan seorang bintang untuk melakukan lompatan terakhir ke level lebih tinggi? Dijawab oleh Dani Alves. Dia diminta tanggapannya sebagai direktur olahraga FC Barcelona misalnya terjadi pada saat ini. Sepak bola hari ini tidak memberi Anda waktu untuk menunggu anak-anak untuk mengejar ketinggalan, regenerasi ya teman-teman. Maksud dari Dani Alves, olahraga menuntut yang maksimal dari Anda mulai sekarang. Namun saya tidak akan mendukung menghabiskan banyak uang untuk pemain tertentu. Saya tidak akan mendukung menghabiskan banyak uang untuk pemain tertentu. Sesaat aku melakukan tag video ini, Wakil Presiden FC Barcelona Rafael Yuste teman-teman mengatakan bahwa klub sekarang lebih antisipasi, lebih berhati-hati untuk mengeluarkan uang ke pemain-pemain tertentu di saat kondisi keuangan FC Barcelona jadi saat ini sedang mengalami masalah. Jadi ada korelasi ya, pemahaman antara pemain sama pelatih, jajaran staf direksi FC Barcelona terkait tentang mendatangkan pemain. Kemudian ditanya, apakah Anda akan membuang sisanya untuk membeli Haaland, uang yang ada? Tidak lagi disampaikan oleh Dani Alves. Sejujurnya saya tidak akan menghabiskan banyak uang untuk Haaland, khususnya untuk Haaland ya teman-teman. Dia tidak akan menghabiskan uang yang banyak untuk Haaland. Di Mbappe iya, tapi di Haaland tidak. Di Mbappe iya, tapi di Haaland tidak. Saya berperan sebagai direktur olahraga di sini, ditegaskan oleh Dani Alves ya, biar nggak misinterpretasi teman-teman. Karena kalau misalnya nggak aku jelaskan di video ini, bisa aja kan kalian tidak mengetahui kenapa Dani Alves mengeluarkan hal demikian. Ya karena
diminta host, misalnya kamu sebagai direktur olahraga, bagaimana pendapat kamu? Kemudian, tapi saya bertaruh pada Mbappe dulu. Sepertinya Mbappe lebih lengkap dalam semua aspek. Jika Anda melakukan investasi raksasa, Anda harus melakukannya dengan sebaik-baiknya. Jika terserah saya akan bertaruh kepada Mbappe. Itu yang disampaikan oleh Dani Alves. Jadi beberapa waktu yang lalu teman-teman, terkait tentang sebelum Barca mendatangkan Griezmann, dulu bukan di sini lokasi pembuatan video. Sebelum resmi Griezmann datang di FC Barcelona, aku udah menyebutkan Griezmann ini nggak bakalan cocok dengan sistem permainan FC Barcelona. Dan ketika datang pun ya permainannya klop seperti itu aja. Dan kita buat analisisnya juga dan aku jelaskan menggunakan analisis grafis teman-teman. Ya memang nggak cocok. Mungkin teman-teman bisa search aja di Google analisis aku terkait tentang Griezmann. Kemudian banyak juga nanya nih, apakah Haaland cocok bang untuk Barcelona? Itu juga udah 1-2 kali aku jawab. Dan aku sekali lagi mengatakan bahwa Haaland, aku bukan bilang nggak cocok ya, lebih nggak cocoknya. Aku mengasih gambaran aja biar dapat poinnya. Bahwa Haaland ini kalau kita saksikan ketika bermain bersama Dortmund, harus ada penyuplai, harus ada rekan yang lainnya yang secara individu bagus, mumpuni teman-teman. Kemudian endingnya Haaland akan memanfaatkan hal tersebut. Ya walaupun Haaland memiliki kecepatan skill individual, tapi dia harus butuh sokongan rekan-rekannya. Nggak bisa bermain secara individu. Itu dia poinnya. Sedangkan Mbappe ini di segala keegoisitasannya, di segala dia memang mau ke Real Madrid, whatever, dan bagaimanapun itu, ya poinnya bahwa Mbappe ini memiliki segala aspek. Bisa di sayap kiri, bisa di sebagai sayap kanan pun bisa, striker pun bisa, second striker pun bisa, dribble pun bisa, individual pun bisa, shooting pun bisa. Turning pointnya segala aspek, bukan hanya di satu aspek. Tanyalah kepada semua pelatih. Ini betul teman-teman, beberapa diskusi yang aku lakukan kepada beberapa pelatih yang ada di Indonesia, pelatih lokal ataupun pelatih asing. Semua pelatih nggak mungkin tidak menyukai ya pemain-pemain yang memiliki kemampuan bermain di segala posisi. Kita lempar ke Haaland. Haaland memiliki kemampuan bermain di mana posisi? Coba komen di bawah. Mbappe di mana posisi? Coba komen di bawah. Jadi oleh karena itu kita lebih berpikir ke segala aspeknya teman-teman. Di samping itu keputusan ini tetap ke manajemen FC Barcelona. Bagaimana pemikiran terhadap perekrutan ini? Ya setidaknya adalah ya yang mendukung statement aku beberapa waktu yang lalu, ya Dani Alves langsung. Ini sekali lagi teman-teman, kenapa Dani Alves melontarkan hal demikian? Karena Dani Alves diminta tanggapannya kalau misalnya Dani Alves sebagai direktur olahraga, profiling Mbappe lebih lengkap dan lebih cocok daripada Haaland. Dan tentu aja teman-teman yang melihat video ini pasti ada juga yang mendukung Haaland untuk datang di FC Barcelona. Tapi ya hati-hatilah ya, lebih hati-hati untuk mendatangkan pemain dengan harga yang mahal di saat FC Barcelona belum begitu bagus dari sisi kondisi keuangannya teman-teman. Kondisi keuangannya. Kenapa? Kalau sempat aja salah nih pembelian Haaland, bisa-bisa rugi besar lagi. Coutinho udah salah, Griezmann apalagi. Dan Haaland ini juga ya, belum terlalu terbukti ya teman-teman ya. Belum bisa mengangkat daripada Dortmund itu sendiri. Sedangkan Mbappe kalau misalnya Messi Neymar nggak main, dia bisa sebagai sosok sentris ya, sosok sentral yang menghidupkan pemain tersebut. Ingat ya, Barca ini butuh pemain pembeda. Menurut kalian ketika kalian menonton Haaland itu di Dortmund, apakah Haaland itu sebagai pemain pembeda? Whatever ketika dia starting 11, whatever ketika dia masuk sebagai pemain pengganti. Enggak, dia harus butuh support. Nggak bisa bermain 1-2 individual. Nggak bisa dia melewati 2 orang pemain. Nggak bisa step up. Nggak begitu luar biasa lah ya dalam sisi step over dan lain sebagainya. Mungkin kalian pasti berbeda juga dari pandangan aku. Tapi ya setidaknya adalah yang mendukung argumentasi aku ketika aku kenapa beberapa waktu yang lalu memilih Mbappe daripada Haaland. Tapi kalau misalnya Mbappe pada akhirnya ke Real Madrid ya nggak apa-apa. Tapi ini kan terkait tentang sekali lagi pendapat, keinginan. Nah pendapat pun apakah salah? Tentunya tidak teman-teman. Boleh bebas pendapat gimana pun. Apalagi kalau kalian pendukung FC Barcelona garis keras. Apalagi kalau misalnya beli jersey-nya. Apalagi kalau misalnya jadi membernya. Apalagi kalau misalnya jadi sosionya. Oke lah, sampai sini aja dulu videonya. Bye.